Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adeline Roserelia dari kelas 4 HPGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP. Nah, di sini saya ambil materinya dari tematik 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini temanya adalah kebersamaan dan subtemanya adalah kebersamaan di rumah. Pembelajaran 1, kelas 2 semester 2. Fokus pembelajarannya saya ambil dari matematika, alokasi waktunya 6 kali 35 menit. Nah, teman-teman, yang pertama di sini ada materi, yaitu mengenal pecahan sederhana. Yang kedua, ada tujuan, yaitu dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan dengan percaya diri. Lalu yang ketiga, ada kompetensi inti, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar 3.7, menjelaskan pecahan dan menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. 4.7, menyajikan pecahan dan yang bersesuaian dengan bagian dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada indikator 3.7.1, membuat bangun datar yang menggambarkan pecahan dan kemudian mewarnai sesuai keinginan dan membentuknya menjadi benar. 4.7.1, melakukan pecahan dan menggunakan benda-benda konkret. Selanjutnya ada metode pendekatan, yaitu scientific. Metodenya permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Metodenya adalah permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajarannya dimulai dengan pendahuluan, yaitu pertama guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menyanyikan lagu nasional, yaitu memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. Lalu yang ketiga, siswa diminta memeriksa kerapian diri dan kebersihan kelas. Yang keempat, siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tujuan, manfaat, dan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Dan selanjutnya, ke bagian pembelajaran inti, yaitu dimulai dengan ayo membaca. Siswa diminta membaca sebuah teks dari buku. Lalu yang kedua, guru mengarahkan siswa untuk memperoleh informasi tentang pecahan dari isi teks. Yang ketiga, siswa mengamati buah apel untuk menentukan nilai pecahan. Nah, sebagai contoh ada gambar satu buah apel yang dibagi menjadi 3 bagian yang bisa disebut sebagai pecahan 1/3. Nah, selanjutnya guru membimbing siswa menuliskan lambang pecahan. Dan kelima, guru membimbing siswa membaca lambang pecahan. Nah, berikutnya ada latihan soal, yaitu berbentuk isian ya. Nah, yang pertama soalnya adalah lambang bilangan dari 1/6. Nah, itu dituliskan lambang pecahan 1/6. Lalu yang kedua, lambang pecahan dari 1/8. Nah, itu juga ditulis lambang pecahannya dari 1/8 ya. Lalu yang ketiga, itu ada lambang pecahan dari 1/5. Nah, ini kebalikannya, ditulis hurufnya, cara membacanya ya, 1/5. Nah, keempat juga sama soalnya seperti nomor 3. 1/10 itu lambang pecahannya dan dituliskan dengan huruf, cara membaca 1/10. Nah, ya soal terakhir tuh ada 1/3 titik-titik 1/5. Perintahnya berilah tanda yang tepat pada soal di samping. Nah, itu ada lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Jawabannya adalah lebih kecil. 1/3 lebih kecil daripada 1/5.
Nah, selanjutnya itu penutup. Bersama-sama, siswa membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar selama sehari. Selanjutnya mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Nah, medianya saya menggunakan buku siswa tematik 2 tema 7 kebersamaan. Buku tematik terpadu dari kurikulum 2013 Solo 3 Serangkai 2019. Alat peraganya menggunakan gambar sebuah apel yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar, 3 bagian sama besar, dan 4 bagian sama besar. Penilaiannya observasi selama kegiatan berlangsung. Prosedur penilaiannya, penilaian proses menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai kegiatan berakhir. Yang selanjutnya penilaian hasil belajar, yaitu menggunakan instrumen penilaian hasil belajar dengan tes tulis dan tes lisan. Instrumen penilaian, penilaian proses, penilaian hasil belajar, dan isian singkat. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang RPP. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.